Jujur ya, aku sedih banget pas sadar kalau lemari penuh baju bermerek ini sebenarnya adalah kuburan uang pensiun aku yang hilang gitu aja. Pernah nggak sih kamu ngerasa ada di posisi ini? Momen dimana kamu baru aja pulang dari mall, nenteng paper bag dengan logo besar yang bikin orang melirik, dan ada rasa bangga yang luar biasa. Rasanya kayak, wah, aku udah sukses ya bisa beli ini. Tapi begitu sampai rumah, setelah euforia unboxingnya hilang, kamu buka aplikasi mobile banking dan seketika perut rasanya mual. Saldo tabungan kamu nggak gerak atau malah berkurang drastis cuma demi satu barang yang fungsinya sebenarnya bisa digantikan sama barang lain yang harganya 10 kali lipat lebih murah. Kita sering banget kejebak dalam identitas palsu yang dijual oleh brand besar. Kamu harus tahu, mereka itu jenius banget. Mereka nggak cuma jualan tas, sepatu, atau baju. Mereka jualan validasi. Mereka jualan narasi kalau dengan memakai logo mereka, kamu adalah bagian dari kelas sosial tertentu. Kamu dianggap mampu, kamu dianggap keren, dan kamu dianggap berhasil. Tapi mari kita hitung secara logis. Misalkan kamu beli satu barang branded seharga 15 juta rupiah hanya demi gengsi. Kalau uang itu kamu simpan di instrumen investasi dengan return moderat 8% per tahun, dalam 20 tahun uang itu bisa bertumbuh jadi sekitar 69 juta rupiah. Bayangkan, satu keputusan impulsif hari ini sebenarnya lagi ngerampok masa tua kamu sebesar puluhan juta rupiah. Pertanyaannya, kenapa kita rela dibudakin sama brand? Kenapa kita lebih takut dibilang nggak punya barang bermerek daripada takut nggak punya dana darurat? Di bagian ini, aku mau kita sama-sama bedah psikologi di balik jebakan konsumerisme ini. Biar kita nggak cuma kerja buat memperkaya pemilik brand, tapi beneran buat memperkaya diri sendiri. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam gimana cara lepas dari jeratan ini, pastikan kamu klik tombol subscribe dulu ya di Cuan Culture. Di sini kita bakal belajar bareng cara kelola uang yang smart, biar kita bisa mencapai financial freedom tanpa harus ngerasa hampa di akhir bulan. Ayo, kita bangun masa depan yang beneran mampu, bukan cuma kelihatan mampu. Nah, sekarang aku pengen ngajak kamu main angka sebentar, supaya kita bisa lihat kenyataannya dengan lebih jelas. Di dunia keuangan, ada perbedaan besar banget antara menjadi seorang consumer dan seorang owner. Coba bayangin, kamu punya uang 10 juta rupiah di tangan. Sebagai consumer, insting pertama kita biasanya adalah menukar uang itu dengan barang yang bisa bikin kita kelihatan keren atau up to date. Katakanlah kamu beli gadget terbaru atau barang branded seharga 10 juta rupiah tadi. Coba tahu ya, dalam setahun nilai barang itu kemungkinan besar bakal merosot atau mengalami depresiasi sekitar 50%. Jadi di akhir tahun, aset yang kamu pegang nilainya tinggal 5 juta rupiah aja. Kamu kehilangan 5 juta rupiah demi sebuah pengakuan sesaat. Nyesek kan? Tapi, coba kita pakai mindset seorang owner. Dibanding beli barangnya, kamu memilih untuk memiliki bisnisnya dengan menaruh uang 10 juta rupiah tadi ke instrumen investasi kayak reksadana atau saham. Secara historis, aset investasi yang dikelola dengan baik bisa kasih return sekitar 10-15% per tahun. Artinya, di akhir tahun uang kamu berpotensi tumbuh jadi 11 juta rupiah atau bahkan 11,5 juta rupiah. Kelihatan nggak bedanya? Ini yang sering aku sebut sebagai drama opportunity cost. Jarak antara si consumer yang uangnya sisa 5 juta dan si owner yang uangnya jadi 11,5 juta itu sebesar 6,5 juta rupiah. Angka 6,5 juta rupiah itu adalah harga yang harus kamu bayar untuk sebuah gengsi. Bayangin, kalau pola ini terus berulang setiap tahun, gap atau jarak kemakmuran antara kamu dan orang yang punya mindset owner bakal makin jauh seperti jurang. Menjadi owner bukan berarti kamu nggak boleh beli barang bagus ya sayang, tapi owner tahu kapan waktu yang tepat. Mereka bangga punya aset yang nilainya naik, sementara consumer bangga punya barang mewah yang nilainya turun. Jadi, pilihannya ada di tangan kamu. Kamu mau terus-terusan memperkaya pemilik brand atau mulai bangun kekayaanmu sendiri? Kalau kamu ngerasa penjelasan ini ngebuka mata kamu, jangan lupa klik subscribe ya. Di Cuan Culture,
Aku pengen nemenin kamu untuk terus belajar mindset yang benar, supaya kita nggak cuma kerja buat bayar cicilan, tapi beneran bisa mencapai financial freedom. Yuk, kita mulai hargai setiap rupiah yang kita punya sebagai modal untuk masa depan, bukan cuma buat gaya hidup sementara. Nah, sekarang aku mau berbagi nih, senjata rahasia yang biasanya aku pakai kalau aku udah mulai gatel pengen check out barang yang sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Pos? Ada 2 teknik simple yang kalau kamu praktekin, benar-benar bisa ngerem nafsu belanja kamu seketika. Pertama, ada yang namanya the 48-hour rule. Aturannya gampang banget. Tiap kali kamu lihat barang lucu di e-commerce, jangan langsung klik beli sekarang. Masukin aja dulu ke keranjang, terus tutup aplikasinya. Kasih waktu minimal 2 hari atau 48 jam buat kamu mikir jernih. Percaya deh, biasanya setelah 2 hari, rasa kepengen banget itu bakal hilang karena hormon dopamin di otak kamu udah mulai stabil lagi. Kamu bakal sering ngerasa, ternyata aku nggak butuh-butuh amat ya, setelah emosinya mereda. Tapi, kalau 48-hour rule masih belum mempan, aku punya rumus kedua yang biasanya paling ampuh buat bikin aku sadar diri. Pos? Rumusnya adalah working hours cost. Aku pengen kamu mulai melihat harga barang bukan dalam rupiah, tapi dalam tetes keringat kamu. Coba deh hitung, berapa lama waktu hidup kamu yang harus kamu tukar buat beli barang itu? Kita pakai contoh nyata ya. Bayangin kamu naksir tas branded atau gadget baru seharga 5 juta rupiah. Terus coba kamu hitung gaji bersih kamu per jam. Misalkan setelah dihitung-hitung, gaji kamu per jam adalah 50 ribu rupiah. Sekarang kita bagi. 5 juta dibagi 50 ribu rupiah. Hasilnya adalah 100 jam. Artinya, kamu harus kerja selama 100 jam cuma buat bayar satu barang itu. Kalau sehari kamu kerja efektif 8 jam, itu berarti sekitar 12-13 hari kerja full. Pos? Coba kamu bayangkan, kamu harus bangun pagi, macet-macetan di jalan, dengerin komplainan klien, kena revisi dari bos, sampai mungkin harus lembur sambil nangis karena capek selama 2 minggu, dan semua perjuangan itu cuma ditukar sama satu tas. Pertanyaannya, apa menurut kamu 100 jam dari hidup kamu itu setara dengan benda itu? Apa masih terasa worth it kalau bayangannya kamu harus menderita dulu selama belasan hari demi gengsi sesaat? Waktu adalah aset yang gak bisa balik lagi. Jangan sampai kita terus-terusan menukar waktu berharga kita cuma buat memperkaya pemilik brand, sementara tabungan kita sendiri nggak gerak-gerak. Kalau kamu merasa cara pandang ini membantu kamu buat lebih bijak, yuk gabung di perjalanan kita menuju financial freedom dengan klik tombol subscribe. Di Cuan Culture, aku mau kita sama-sama belajar supaya nggak cuma jadi penonton kesuksesan orang lain, tapi beneran bisa pegang kendali atas masa depan keuangan kita sendiri. Sekarang, aku mau kasih lihat sisi lain yang mungkin belum pernah kamu pikirin sebelumnya. Nah, plot twistnya adalah, semua uang yang kamu buang buat barang-barang nggak perlu itu, sebenarnya adalah tiket kebebasan kamu yang kamu tukar secara cuma-cuma. Aku mau kita main simulasi angka sebentar, supaya kamu dapat gambaran realnya. Katakanlah kamu punya gaji 5 juta atau 10 juta, dan selama ini 20% dari pendapatan itu habis buat jajan hal-hal impulsif. Entah itu kopi kekinian setiap hari, ganti gadget padahal yang lama masih bagus, atau baju-baju fast fashion yang cuma dipakai 2 kali. Kalau 20% itu, kita ambil angka rata-rata 1 juta aja per bulan, terus kamu alihin ke instrumen investasi dengan return moderat 10% per tahun, kamu tahu nggak apa yang terjadi dalam 10 tahun ke depan? Uang itu nggak cuma jadi 120 juta, berkat kekuatan compound interest atau bunga berbunga, uang kamu bisa tumbuh jadi sekitar 200 juta lebih. Angka 200 juta ini bukan cuma deretan nol di saldo kamu, tapi ini adalah nilai dari sebuah kemerdekaan. Uang segini udah bisa banget buat DP rumah yang layak, modal bikin coffee shop sendiri, atau bahkan dana pendidikan yang bikin kamu nggak perlu pusing di masa depan. Masalahnya, selama ini kita sering nggak sadar kalau setiap kali kita klik check out buat barang yang sebenarnya nggak kita butuhin, kita itu bukan lagi beli barang. Kita lagi membakar waktu masa depan kita sendiri. Kita menukar kebebasan kita di umur 35 atau 40 tahun nanti cuma demi validasi singkat di mata orang lain saat ini. Aku pengen kamu sadar kalau setiap rupiah yang kamu amankan hari ini adalah tentara yang bakal bekerja buat kamu di masa depan.
Jadi pilihan ada di tangan kamu. Mau terus memperkaya pemilik brand besar atau mulai bangun istana kamu sendiri? Kalau kamu ngerasa obrolan kita ini ngebuka mata kamu dan pengen lebih pintar lagi ngatur uang, yuk temenin aku di perjalanan menuju financial freedom dengan cara klik tombol subscribe. Di Cuan Culture, aku bakal terus temenin kamu supaya kita nggak cuma sekedar kerja buat uang, tapi uanglah yang kerja keras buat kita. Nah, langkah pertama yang paling nyata buat kamu bisa jadi financial queen atau financial king di hidup kamu sendiri, itu sebenarnya sederhana banget, tapi butuh disiplin tinggi. Kuncinya cuma ada di satu kebiasaan. Amanin uang kamu di awal. Begitu gajian atau uang saku masuk ke rekening, aku pengen kamu langsung sisihkan minimal 20% buat masa depan kamu. Ingat ya, disisihkan di awal sebelum uangnya disentuh sama sekali. Bukan nunggu sisa di akhir bulan. Karena faktanya, biasanya nggak bakal ada sisanya. Angka 20% ini adalah bentuk investasi paling jujur buat diri kamu yang versi 10 atau 20 tahun lagi. Aku pengen kamu nanam ini baik-baik di pikiran kamu. Kamu itu berharga bukan karena apa yang kamu pakai, bukan karena logo brand yang nempel di tas kamu, atau seberapa mahal sepatu yang kamu injak. Deep breath, nilai diri kamu yang sesungguhnya itu terpancar dari seberapa cerdas kamu dalam menyusun strategi dan ngatur masa depan. Orang yang beneran kaya itu nggak butuh pengakuan lewat barang mewah, karena mereka punya ketenangan pikiran. Yuk, mulai hari ini kita bikin komitmen bareng-bareng. Kita berhenti jadi budak yang cuma kerja keras buat menuhin kantong pemilik brand besar. Dan kita mulai ambil kendali buat jadi tuan atas uang kita sendiri. Uang itu alat untuk kebebasan, bukan alat untuk pamer yang bikin kita tertekan. Aku yakin banget kamu pasti bisa ngelewatin fase fobu ini dan jadi lebih bijak. Kalau kamu merasa perjalanan finansial ini berat kalau sendirian, tenang aja. Aku bakal selalu ada di sini buat nemenin kamu. Klik tombol subscribe dan gabung di keluarga Cuan Culture supaya kita bisa terus belajar bareng cara mencapai financial freedom yang sebenarnya. Sampai ketemu di video edukasi seru lainnya ya. Kamu hebat dan kamu pasti bisa mandiri secara finansial.